Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, kita melanjutkan materi tentang hikmah dari bacaan dan gerakan sholat ya. Terakhir itu kita sampai sujud ya, sujud kemarin sampai sujud. Kalau dari sujud nanti ada duduk antara dua sujud, kemudian juga ada sujud kedua, kemudian tahiyah ya, duduk tahiyah terakhir. Sudah selesai kayaknya sekarang ini. Pada Sari bilang terakhir ini tidak selesai kayaknya Pak ya, karena masih ada tiga gerakan masih ya. Kalau kita review ulang ya, jadi memang sasaran dari kita untuk mempelajari hikmah dari setiap bacaan maupun gerakan sholat ini ya. Jadi itu untuk lebih memudahkan kita untuk mendapatkan kekhusyuan Pak di dalam sholat ya. Kita butuh di sini kenapa? Karena memang di awal-awal yang kita kaji itu sholat ini menjadi banyak sekali yang Allah janjikan ya, bisa menjadi yang pasti itu intinya kita ada kebutuhan, ada hajat yang sangat besar Pak ya kepada Allah, dan pintunya itu di sholat ini Pak ya. Jadi kalau bahasa gampangannya begini, ketika kita punya banyak kebutuhan, punya banyak keinginan, hajat yang kita perlukan dalam kehidupan kita ya, dalam kita menjalani hidup ini, setiap permasalahan, setiap kendala-kendala dan sebagainya. Nah, itu pintunya nanti di sholat ya. Kuncinya di situ Pak, kuncinya. Nah, cuman banyak di antara kita masih orang kaum muslimin secara umum ya, yang masih belum bisa memaksimalkan salah satu fasilitas ini Pak ya. Sholat ini jadi wasilah sebenarnya ya. Sholat itu kan wasilah sama Pak ya. Nah, sehingga sholat yang kita lakukan terasa seperti aktivitas biasa Pak ya. Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu menjadikan sholat ini kan sebagai ju'ilat qurrata aini fis sholat, menjadikan kesenanganku pada sholat ini Pak. Jadi kalau sedang capek, sedang lelah, healingnya itu di sholat, healingnya. Karena memang ketika masalah kita bertumpuk-tumpuk ya, ada keperluan hajat yang sangat banyak yang kita butuhkan ya, maka nanti semuanya bisa kita capai dengan sholat ini. Nah, cuman syaratnya tadi Pak ya, kita sholat itu juga harus memahami setiap bacaan dan gerakan dalam sholat itu yang harus kita ketahui. Kalau kita urut ringkas dari awal sejak takbiratul ihram ya, kita menghadap kiblat, kita start mulai sholat kita dengan takbiratul ihram ya, itu kan isyarat sebenarnya bahwa yang dulu kita kaji Pak ya. Jadi isyarat ketika kita mengangkat tangan itu
pertanda ketundukan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu masih ingat tidak ya, gambaran kita mengangkat tangan begini itu isyarat kalau orang menyerah, Pak, bahasa begitu ya. Artinya kita menyerahkan seluruh urusan kita, dan sejak saat itu sudah tidak ada satu urusan yang lebih besar, yang lebih penting selain daripada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di sini nanti akan menjadi pembuka ya. Setelah itu ada doa iftitah. Ya, ada doa iftitah. Hikmahnya kemarin doa iftitah itu bahasa gampangannya itu kita sedang merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Kenapa merayu? Ya karena sebentar lagi dalam aktivitas kita di dalam sholat itu kita sangat membutuhkan bantuan, pertolongan ya dari semua hajat dan permasalahan kita, Pak. Jadi intinya akan sangat banyak permintaan doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kita ketika mau minta sesuatu kepada orang sajalah, sama manusia ajalah ya, tidak mungkin kita akan diberi kalau hubungan kita dengan orang yang akan kita minta itu buruk, Pak. Saya punya masalah hubungan dengan Pak Sasari, sedang bermusuhan misalnya ya, maka tidak mungkin Pak Sasari akan membantu saya kalau saya minta bantuan. Nah, caranya kan tadi kita harus perbaiki dulu hubungan kita dengan hubungan saya dengan Pak Sasari nih, Pak, agar nanti muncul hubungan yang bagus, saling menghormati, saling mencintai bahkan. Baru setelah itu saya minta bantuan, minta pertolongan, pasti akan dibantu. Hubungan kita dengan Allah di luar sholat banyak sekali dari urusan-urusan perintah Allah maupun larangan Allah itu yang banyak kita terobos. Perintah tidak kita kerjakan, ya maksiat larangan banyak yang kita langgar ya. Sehingga secara dohirnya bisa jadi hubungan kita dengan Allah itu kurang bagus, Pak. Karena banyak sekali maksiat-maksiat ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-perintah yang kita lakukan. Bagaimana mungkin kita akan minta sesuatu, ada hajat, ada kebutuhan kepada zat yang kita sedang berjauhan relasi kita, Pak, hubungan kita. Maka untuk memperbaiki ini, iftitah itu, Pak. Makanya isinya kan memuji Allah itu, Pak. Pujian-pujian semuanya terhadap, belum doa itu, belum doa. Intinya kita tadi bahasa agamanya merayu Allah, Pak. Jadi kalau antum baca doa iftitah itu, makanya hukumnya kan boleh, itu sunnah ya. Boleh dibaca, boleh tidak. Jadi pembuka di situ kan, namanya pembuka iftitah itu, Pak. Nah, setelah kita bentuk hubungan kita dengan Allah itu, kemudian kita ada bacaan surah Al-Fatihah di situ ya, yang di situ sebenarnya komitmen antara kita dengan Allah dan komitmen kita terhadap Allah dan janji Allah kepada kita, Pak, yang telah pasang komitmen tadi. Makanya di situ kan nanti ada momen-momen mustajab ya. Karena ketika kita baca Al-Fatihah itu Allah sedang menjawab semua bacaan kita. Ada dialog di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim, masna alayya abdi. Maliki yaumiddin, majdani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sini kemudian hada baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita berkomitmen ya memuji Allah, mengagungkan Allah, siap untuk tunduk kepada Allah, maka Allah memberikan jaminan kepada kita, hada baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Maka bagi hambaku apapun yang dia minta,
di posisi ini. Nah, disinilah mulai kita mengutarakan segala macam kebutuhan kita. Jadi kalau kita punya banyak kebutuhan, punya banyak masalah yang belum terselesaikan, itu semuanya di sholat kuncinya Pak ya. Wasta'inu bisobri wassalah. Jangan kemana-mana di situ. Baru setelah itu kita baca surat-surat ya. Surat-surat itu ya, carilah surat-surat yang kalau kita tahu dan kalau kita bisa, cari surat-surat yang relevan dengan yang kita butuhkan Pak. Gitu, Pak. Kalau kita sedang punya banyak masalah, sedang punya banyak problem dalam hidup, silahkan baca surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah. Kalau kita sedang merasa banyak dosa, ingin segera bertobat kepada Allah, memperbaiki, silahkan baca surat An-Nasr, atau macam-macam Pak. Dan itu kan dulu sudah kita kaji ya, tafsirnya dari surat-surat pendek itu. Lali tapi ya Pak ya. Udah lupa ya, tafsir surat-surat pendek dulu kita kaji agak lama itu Pak ya, tapi tidak tahu kemana, lupa palingnya. Nah kemudian baru setelah itu kita ada posisi ruku. Ruku ini posisi ibarat seorang rakyat ya kepada penguasa, karena memang sejak zaman-zaman dahulu itu, zaman-zaman Yunani kuno dan sebagainya, ekspresi ketundukan terhadap seorang raja, penguasa itu adalah dengan ruku ini Pak ya. Nah itu sama kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ kan doanya Subhana Rabbil Adzim wa bihamdihi ya, maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Jadi artinya kita siap berkomitmen untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ini doa pembukanya ya. Karena nanti setelah itu sebenarnya kenapa kita ada ketundukan? Karena sebenarnya kita sedang curhat di situ Pak. Gampangannya begitulah. Kalau antum mencari kata kunci yang bahasa pasaran ya. Jadi ruku itu sebenarnya posisi kita curhat kepada Allah Pak. Tentang semua masalah kita, problematika kehidupan kita, yang carut marut belum tuntas dan sebagainya. Di situ banyak kita setelahnya itu curhat kepada Allah, hatta tatma'inna raki'an, sampai tenang pikiran kita, sampai merasa tenang ketika sedang ruku itu Pak. Tenangnya dari mana? Tenangnya itu, tenangnya karena curhat. Antum kalau punya masalah curhat ke seseorang, walaupun yang dicurhati tidak bisa ngasih solusi kan lumayan Pak ya, rotok lego bahasa begitu, walaupun sing dicurhati juga bingung Pak ya apa ini solusinya, tapi minimal setelah curhat itu agak ada perasaan agak lega gitu kan ya. Nah bagaimana kalau kita curhatnya kepada Allah setiap masalah dalam hidup kita Pak, dan yang pasti Allah bisa menyelesaikannya itu Pak. Makanya setelah curhat kita itu Allah menjanjikan ya, kalau ketika kita berdiri Rabbana walakal hamdu, doa posisi tidak tadi ya, Allah mengatakan mil'us samawati wa mil'ul ardi, sebanyak apapun yang kamu butuhkan, mau sepenuh langit atau sepenuh bumi, atau apa-apapun sepenuh antara langit dan bumi, atau mungkin ada bahkan janji-janji saya yang belum saya sebutkan, yang kamu inginkan silahkan semua, wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh apapun yang kamu inginkan, min syai'in ba'du, akan aku kabulkan setelah ini. Ada posisi mustajab kedua di sini dalam sholat ya, maka perbanyak doa di sini Pak, karena memang intinya sholat itu ya doa gitu ya. Maknanya sholat apa sih maknanya? Ya doa memang, makanya semua di sholat itu intinya doa Pak. Makanya kalau orang tidak mau sholat itu kayaknya orang tidak butuh kepada Allah. Itu aneh, orang tidak mau doa kan sombong Pak. Surat Al-Mu'minun ya, surat Al-Mu'minun apa surat Al-Mu'min ya? Al-Mu'minun 60 itu Pak ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang ud'uni astajib lakum ya, innalladzina yastakbiruna an ibadati,
mintalah kepadaku, nanti aku kabulkan. Orang-orang yang menyombongkan diri dari minta kepadaku, orang tidak mau doa itu orang yang sombong, Pak. Nah, sedangkan doa yang paling komplit adanya di sholat itu. Doa yang paling komplit. Bahkan Allah menjanjikan di situ akan mengabulkan semua permintaan kita. Ya bahkan diperintah kita. Jadi sholat kita ono perlunya Ustaz, ono kepentingan ya, karena memang kita diperintah begitu Pak ya. Nggak ikhlas berarti. Lo ikhlas tuh yang gimana Pak ya? Ikhlas itu kan kita semua beramal karena Allah. Nah di sini di sholat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk minta kalau ada masalah. Ya sudah minta Pak ya. Terus akal-akalan macam-macam ya. Mau ikhlas yang model kayak apa? Karena orang ikhlas kan makomnya beda-beda Pak ya. Ada orang yang sholat karena ingin dapat pahala 27 derajat kalau jamaah. Ada yang orang sholat karena ingin terhindar dari neraka sakor misalnya. Dan orang sakor kan, neraka sakor kan panggenane orang tidak sholat Pak. Boleh tidak kita sholat mencari pahala? Boleh Pak. Boleh tidak kita sholat karena takut neraka? Boleh. Ya. Oh enggak, saya tidak penting pahala, Allah tak mungkin korupsi pahala, tidak penting neraka, saya penting saya cari ridha Allah. Saya sholat karena ingin dapat ridha Allah. Boleh tidak? Boleh Pak. Makomnya macam-macam. Tapi semuanya karena Allah. Yang tidak boleh itu sholat karena mertua. Ya, karena tidak enak kalau mertua gitu ya sholat. Tidak boleh Pak. Oh saya sholat karena saya ada kebutuhan Ustadz. Saya punya banyak masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah segala macam. Saya ingin minta bantuan Allah dengan salat. Boleh tidak? Ya memang ini diperintah oleh Allah, Pak. Ya kan? Jadi mau yang mana, pakai yang mana saja. Salat itu digunakan untuk apa saja boleh, Pak. Karena selama itu ada perintah dari Allah. Jangan macam-macam sing putus sing tidak berharap apa-apa jadi makom sufi jadinya Pak ya. Jadi begitu. Nah, i'tidal di situ. Setelah i'tidal ya, kita posisi ke sujud ya. Dan ini yang paling istimewa dalam sholat itu Pak. Sujud ini kan istilahnya kita semakin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara yang paling efektif ya. Kalau kita punya kata salam itu, kalau kalian punya banyak permintaan dan punya banyak hajat, ingin segera terkabul ya, di sujud ini posisinya. Rahasianya di situ Pak. Ada semacam, karena memang janji Allah begitu kan, janji Rasulullah begitu. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fahuwa sajidun fa'aksirut doa. Jadi tempatnya kita meminta semua hajat kita itu di sujud. Itulah rahasianya kenapa sujudnya lama Pak. Kalau bacaan sujudnya kan subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, ada yang tambahi wa bihamdihi, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika allahumma fili. Itu pun tidak akan lama Pak ya. Paling cuma 10 detik, 15 detik. Tapi Rasulullah sujud sangat lama. Karena apa? Yang diminta itu sangat banyak, Pak. Di sujud ini, Pak, yang paling istimewa, ya. Nah, setelah sujud nanti ada posisi namanya duduk di antara dua sujud. Jadi begini, Pak, rumusnya ya, rumusnya. Kita itu kalau hubungan kita dengan Allah Pak ya, jadi semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka nanti efeknya Allah akan mengangkat derajat kita Pak, semakin meninggikan derajat kita. Tapi ketika kita meninggikan derajat kita, meninggikan diri kita di hadapan Allah, maka Allah akan semakin rendahkan diri kita. Itu rumusnya Pak ya. Nah, di sujud itu kita memposisikan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kan. Wajah itu kan kalau
bagi adatnya orang Arab ya, itu bagian yang paling mulia kan gitu Pak ya. Kepala kita ini kan bagian yang paling mulia. Makanya kalau guyon, bahkan kalau ada orang guyon apa kepalanya dipukul Pak, pasti emosi ya kan ya. Nah, saat itu kita taruh bagian anggota badan kita yang paling kita anggap paling mulia ini, ditaruh di bagian tanah itu ya, gambaran sesuatu yang sangat rendah Pak ya, tanah bumi ya, itu kan bagian paling rendah namanya. Makanya kan kalau dalam hadis itu tentang Ramadan itu kan ya, rogima anfun. Rogima anfun itu kan, rogem itu kan tanah campur pasir Pak, aslinya Pak, debu lah bahasa dikatakan debu. Nah, anfun itu kan hidung ya. Hidung itu kan bagian dari wajah, bagian dari anggota tubuh kita yang kita anggap mulia. Nah, ini ada anggota badan yang bagian anggota badan kita yang mulia sekarang malah berlumuran dengan debu. Ini kan debu ini kan ibarat sesuatu yang rendah. Artinya kita sedang direndahkan gitu. Rogima anfun. Cuman terjemahnya kan celaka kan gitu kan ya. Orang yang masuk Ramadan tidak sampai lewat tidak diampuni dosanya. Terjemahnya tidak enak Pak. Orang Arab biasa begitu. Menggunakan istilah bahasa kiasan begitu. Rogima anfun gitu kan ya. Maksudnya itu kalau bahasa gampangannya, bahasa Probolinggoan, tumpes gitu Pak ya, modar gitu lah bahasa Maduran, orang Lumajang mungkin modar, itu aslinya begitu Pak lah, ancor gitu aslinya, begitu aslinya. Memang orang Arab tuh biasa menggunakan istilah-istilah kayak begitu, kayak istilah taribat yadak kan sama itu Pak. Kalau orang menikah tuh lah Pak, menikah itu kan tungkahul mar'ata li arba'in, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha. Kalau kamu nikah wanita dinikahi karena 4, karena cantiknya, karena hartanya, karena nasab, karena agama. Makanya kalau cari istri nggak nemu yang komplit begitu ya, cari satu-satu Pak ya. Satu cantik, satu kaya, satu orang ningrat ya, satu beragama. Jadi pas dua papat Pak. Nah, tapi kata Rasulullah gitu kan, fatfar bidatiddin, pilihlah wanita yang karena agamanya. Taribat yadak, apa terjemahnya atau biasanya kalau baca di hadisnya itu, taribat yadak, biasanya kan kamu akan beruntung kan gitu kan. Taribat itu asal kata dari turab. Turab itu apa? Debu. Yadak itu apa? Yadun. Yadaka itu kan bacanya yadak. Yadun, tangan kamu. Berdebu tangan kamu, aslinya begitu tuh aslinya Pak. Terjemahannya itu. Kalau perkatanya. Apa maksudnya berdebu tanganmu? Kok diterjemahkan jadi kamu akan beruntung, nikahilah wanita karena agamanya, taribat yadak, kamu akan beruntung. Aslinya berdebu tanganmu Pak. Kan turab itu kan debu ya, tanah. Karena tangan itu ibaratkan gambaran kita beraktivitas Pak. Orang tuh kalau sampai tangannya kotor, banyak debunya, berarti dia cakang maupun males. Cakang Pak ya, pasti dia bisa melakukan ini, mengerjakan ini, aktivitas ini. Itu kalau menikahi orang wanita solehah Pak. Nah, kalau kamu punya istri kayak begitu, ya untung awakmu gitu lah. Jadi kepingin kopi dek gitu kan. Kepingin sego goreng dek gitu. Kepingin apa tuh? Loro geger peceno dek, peceno. Taribat yadak, beruntung. Itu istilah di orang Arab tuh Pak ya. Biasa dipakai kayak begituan. Kita kan bisa bahasa terjemahannya Pak ya, nggak ngerti karepe Pak. Jadinya memang begitu. Nah, termasuk di sini posisi sujud ini Pak ya. Kembali ke posisi sujud ini. Maka semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, akan semakin angkat Allah derajat kita di hadapan Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Dengan iman dan dengan amal soleh Allah akan angkat derajat kita. Nah, isyarat kita setelah sujud, kemudian setelah kita merendahkan diri kita di dalam sujud itu Pak ya, bahkan kita meninggikan Allah saat itu kan, subhana rabbil a'la kan, maha tinggi kan, maha suci Engkau dan yang maha tinggi, maka dampak dari ini Allah akan angkat derajat kita Pak. Di samping itu juga Allah akan siapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya setelah itu kan bangkit dari sujud itu isyarat sebenarnya Allah sedang meninggikan posisi kita Pak. Cuman tidak berdiri kan, tapi posisinya bangkitnya ke posisi iftiros ya, duduk. Kenapa itu duduk dalam rangka begini? Kalau isyaratnya orang begini, lebih enak mana berdiri dengan duduk Pak? Enak duduk santai ya kan ya. Antum minum kopi enakan duduk tak daripada berdiri Pak. Berdiri kan makruh jadinya. Nah, Allah mengangkat derajat kita, makanya setelah itu kita diangkat derajatnya. Kemudian coba bacaannya di dulu iftiras dulu Pak. Ya banyak sekali kan, seluruh hajat kita diberikan oleh Allah, dikabulkan Pak. Di dulu iftiras. Nah kita bahas iftirasnya. Ya. Nah iftiras itu asal kata dari firos, farosah. Firos itu kalau dalam surah Al-Baqarah itu alladzi ja'ala lakumul arda firosan. Jadi firos itu hamparan aslinya Pak. Ya, dihamparkan ya. Bahasanya begitu firos itu. Bisa diartikan kasur, tempat tidur karena berupa hamparan. Kenapa duduknya disebut duduk iftiros? Ya karena saat itu kita menghamparkan kaki kiri kita kan, dihamparkan Pak. Nah, kita duduknya bertumpunya kepada apa tuh kalau duduk iftiros itu Pak? Bertumpunya ke kaki kiri apa kaki kanan? Ini yang diduduki. Tapi tidak diduduki, tapi duduknya antum masih ke kaki kanan tuh Pak. Tadi iftiras itu Pak. Yang jadi tumpuan kaki kanan kan? Kaki kanannya yang jadi tumpuan. Yang dihamparkan kaki kirinya Pak, aslinya. Nah, bahasanya disebut iftiras, itu gerakannya tidak terlalu masalah ya. Nah, bacaannya di sini Pak yang kita akan baca apa? Kita belajar hikmah bacaannya. Nah, di situ ada banyak versi juga Rasulullah mengajarkan kita Pak ya tentang bacaan iftiras itu. Yang paling singkat itu mungkin kayak saudara-saudara kita kalau sholatnya cepat itu pakai bacaan yang paling singkat ini, yang paling pendek. Jadi bacaan di iftiras itu apa? Rabbi firli 2 kali. Dalam hadis itu Rasul menyebutkan hanya itu doanya Pak. Rabbi firli 2 kali, Rabbi firli. Itu paling cuman 2 detik. 2 detik atau 3 detik. Rabbi firli. Iya, itu saja Pak. Kalau dibanyakin tidak apa-apa ya. Rabbi firli. Ya boleh saja, tidak masalah. Cuman kan yang minimal itu 2 ya. Nah, ada juga yang ditambahin sampai 3. Rabbi firli, warhamni, warzukni. Tok Pak, perlu tok. Yang versi yang kedua. Ada versi ketiga yang agak lengkap itu ya. Ada 6 atau 7 ya. 8 itu bukan hadis Pak, satunya Pak. Coba ya. Rabbi firli, warhamni, terus wajaburni, warfa'ni, wahdini, ya, wa'afini, wafa'ni. Wafa'ni ini bukan Pak. Wafa'ni ini syarah hadisnya. Ya. Wafa'ni itu Pak. Kalau tapi boleh tidak seandainya dibaca ya boleh saja Pak. Doa apapun boleh dibaca selama pakai teks redaksi Arab. Cuman saya ingin tahu kasih tahu Pak, itu adalah syarah hadisnya Pak. Wafa'ni. Kalau hadisnya presisi sampai afini. Nah, begini Pak ya, kita tidak permasalahkan mau pakai wa'fu anni atau tidak, silahkan. Bahkan ditambah yang lain pun juga silahkan. Karena memang di sholat itu intinya perbanyak
doa, tapi jangan pakai bahasa Jawa Pak ya. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, harus bahasa Arab gitu. Tambah segala macam boleh, macam-macam. Allah apa tambah Rabbana dzalamna anfusana boleh, silahkan, tidak ada masalah. Nah, cuman begini hikmahnya di situ Pak. Kenapa bacaannya yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang paling singkat itu hanya Rabbi firli Pak. 2 kali cuman Rabbi firli. Intinya bacaan intinya di situ adalah Rabbi firli. Terjemahnya apa? Terjemahnya, ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku. Nah di sini begini Pak ya, itu sebenarnya adalah sebuah pemberian Pak. Kan tadi sujud kita, ya sujud itu kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, dampaknya Allah akan mengangkat diri kita. Nah tanda Allah cinta kepada seseorang itu, tanda cinta Allah kepada seseorang itu, maka Allah tidak memberi dunia Pak ya, tidak memberi jabatan, tidak memberi harta, tidak memberi kemewahan, bukan. Jadi Allah itu kalau cinta kepada seseorang, maka Allah akan memberinya ampunan Pak. Yang dulu kita kapan itu kita bahas surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran ayat 31 Pak ya. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kamu akan dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Dan Allah kalau sudah cinta kepadamu, yaghfir lakum dunubakum. Jadi salah satu tanda Allah cinta apa tidak kepada kita, maka ampunan itu menjadi tandanya Pak ya. Nah kenapa? Karena kan rumusnya kan gampangannya, kasarnya begini Pak ya. Kalau antum cinta kepada istri misalnya, atau cinta kepada anak misalnya Pak ya, kira-kira kalau antum punya sesuatu terus istrinya minta, diberi tidak kira-kira? Karena tanda cinta itu memberi Pak ya. Tanda cinta itu pemberian Pak. Orang kalau mengatakan, Cek, saya cinta kepada kamu, seluruh hidupku cinta kepadamu, ya mah jaluk duitnya belanja mas, ojo Cek, ojo kakek belanja boros-boros. Itu tidak cinta namanya Pak, itu bahaya ya. Namanya cinta tuh pasti memberi, jangankan minta Pak ya, jangankan minta, bahkan belum minta pun ya, hanya pakai isyarat-isyarat saja pasti diberi Pak. Rasulullah itu kan, kalau Nabi Musa coba, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri, ya Allah Rabbi isrohli sodri, lapangkanlah untukku dadaku. Nabi Musa sih harus minta Pak. Ketika dia diutus oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, ya modalnya dia masih, ya Allah kasih saya kelapangan dada untuk menghadapi Fir'aun ini. Saya minta dulu. Rasulullah SAW belum minta sudah dikasih oleh Allah Pak. Alam nasroh laka sodarok. Bedanya di situ Pak. Karena kan Allah itu, Rasulullah itu kan kekasihnya Allah Pak, melebihi seluruh para nabi yang lain. Belum minta saja sudah diberi. Nabi Musa saya kudu minta dhisik Pak kepada Allah, Rabbis rohli sodri. Itu doa Nabi Musa kan, surat Thaha Pak ya. Kalau Rasulullah belum minta alam nasroh, bukankah kami sudah lapangkan dadamu untukmu Muhammad? Luar biasa kalau cinta begitu Pak. Dulu ketika kiblat itu awal-awal kan, kiblat awal-awal di Mekah, di Mekah di mana? Baitul Maqdis Pak ya. Lalu ketika Rasul itu kalau sholat ke Baitul Maqdis menghadap ke utara kan, Syam itu kan di utaranya Mekah Pak. Jadi Rasul itu kalau sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, tapi ono ndak ngarepe Ka'bah Pak. Jadi beliau menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis, double. Ketika masih posisi sedang di Mekah. Setelah hijrah Mekah itu, hijrah ke Madinah itu arahnya kemana? Selatan, utara Pak ya. Karena
Mekah selatan, utaranya Madinah, kayak Probolinggo karo Lumajang ini Pak. Yang utaranya lagi Gili misalnya. Gili itu Syam gitu Pak. Nah ketika di Madinah kan kiblatnya tetap ke Syam, otomatis Rasul harus menghadap ke utara, mengkuri Ka'bah, dan itu Rasul setiap hari kelangenan Pak. Setiap malam Rasul menengadah lihat-lihat ke langit itu, dia punya angan-angan kepingin menghadap ke Ka'bah, tapi tidak ngomong Pak. Tapi kan namanya Allah kan maha tahu. Qad naro taqalluba wajhika fis sama, kamu setiap malam memandangkan wajahmu ke langit karena kepingin menghadap ke Ka'bah. Akhirnya apa? Fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha, kau akan pindahkan kiblat sesuai kemana yang kamu sukai. Bukan ya waktu salat perubahannya, tapi kan Allah kabulkan itu karena Rasul setiap malam tuh kelangenan gitu. Saking menghadap Ka'bah kan enak. Kita itu Pak, Ya, setiap malam kan gitu. Maksudnya begini Pak, itu belum minta saja, masih angen-angen Pak ya. Dituruti Pak, karena kekasih Pak. Kita ke istri begitu paling kalau antum cinta. Enak ya Mas ya, paling lek duwe anu lek numpak perjalanan ndak sepeda motoran, numpak mobil enak ndak kan? Belum minta mobil, tapi antum punya uang pasti dibelikan tuh Pak. Masalahnya kan antum ndak punya. Akhirnya ndak didukok-dukono Pak. Bukan diberi uang tapi diberi janji ya Pak. Anak kita misalnya enak ya kalau sekolah pakai sepatu baru, tidak minta, tapi karena cinta kita belum minta diberi ya. Allah itu kalau cinta ya, makanya kan untuk mendatangkan cinta Allah itu kuncinya di istighfar tadi Pak. Rabbi firli. Makanya Rasul cukup mengajarkan yang satu Pak, karena dengan istighfar ini dampaknya itu total Pak, masalahnya Pak. Dampaknya itu total. Kenapa total? Karena begini, ketika kita berusaha untuk istighfar kan minta ampunan dosa-dosa kita, itu kunci mendatangkan cinta Allah. Kalau sudah Allah cinta ke kita, beres Pak. Beres wis kabeh wis. Aman sudah. Ya tadi contohnya kan, jangankan kita minta, belum minta pun ya. Angen-angen kayak Rasulullah itu Pak ya, dikasih itu Pak. Itulah kenapa doanya singkat, lebih firli tok Pak. Istighfar itu kan luar biasa ya. Kalau dalam hadis kan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu kan menjadi pembuka. Kalau orang senantiasa istighfar, dia akan dihilangkan kegundahannya, diberi solusi setiap masalahnya, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Janji Allah begitu. Ya, pernah kejadian ini Pak ya. Dahulu antum pasti pernah dengar cerita tentang Imam Ahmad itu loh Pak. Jadi di zaman Imam Ahmad itu kan di Baghdad. Imam Ahmad ini kan kantor pusatnya di Baghdad Pak. Baghdad, Irak ya. Jadi beliau tuh di Irak Pak, anunya Pak, apa? Orang Irak dia, Baghdad ya. Nah, suatu hari dia itu kenapa kok tiba-tiba kepingin ke Mesir Pak? Datang ke Mesir, dari Baghdad ke Mesir kan lumayan. Waktu Atabian kan tidak ada pesawat Pak. Paling kendaraan paling cepat ya kuda. Tapi kalau jarak jauh tidak mungkin pakai kuda Pak. Teler kudanya Pak ya. Jarak jauh itu pasti pakai unta. Datang jauh-jauh beliau dari Baghdad ke Mesir Pak ya. Hanya karena kepingin ke Mesir aja. Sampai di Mesir kan sudah malam, dan namanya orang perjalanan jauh capek ya. Dia otomatis kan dahulu tidak ada rest area Pak ya. Rest areanya ya di masjid gitu. Sehingga beliau masuk ke masjid, geletaan lah bahasanya, kayak sekarang geletaan di masjid. Itu tiduran Pak. Itu pas beliau tiduran itu ya, orang-orang tuh sebenarnya kan tahu di Mekah, Madinah, Mesir, di seluruh wilayah Islam itu tahu yang namanya Imam Ahmad bin Hambal itu tahu Pak. Cuman wajahnya tidak tahu. Kenapa?
ndak ono Facebook Pak, ndak ono Instagram, ndak ono WA. Taunya cuman oh itu ada imam besar di situ di Baghdad. Ketika tidur di masjid itu, lihat ada masjid Pak, sama takbir masjidnya itu Pak, digegeri Pak. Ya, foroh gitu. Bukan itu pergi-pergi nih, nyengkring ini. Jadi jangan di sini nih. Anak tulisannya mungkin kok zaman sekarang Pak, dilarang tidur di masjid mungkin BE ya. Akhirnya beliau itu karena tidak boleh tidur di dalam masjid, keluar dia Pak, nang terase masjid Pak ya. Turu-turu aja yang mau kesel Pak ya. Setelah tidur terasa tetap saja sama takmir paling rotok bengis takmir Pak. Tetap diusir, jangan di sini. Sehingga dia akhirnya memang terpaksa namanya diusir ya. Saking nggak ngomong aku ke Imam Ahmad. Diusir pergi akhirnya karena pergi dia akhirnya ada orang pedagang roti kan dia pedagang roti itu dia tawari sini wahai tuan istirahat di sini aja lah, duduk-dudukan di sini kalau memang diusir di masjid. Akhirnya beliau kan istirahat, duduk-dudukan di toko rotinya salah penjual roti itu, sambil memperhatikan si penjual roti itu buat adonan roti itu Pak ya, nguleni lah bahasa zaman sekarang. Nah itu diperhatikan oleh Imam Ahmad itu setiap gerakan dia, astagfirullahaladzim, setiap gerakan terus Pak, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad ini kan imam Pak ya, tahu nih astagfirullah itu keutamaannya bisa mendatangkan cinta Allah ini Pak ya. Tapi anehnya kenapa orang ini kok malah dia hari ini dia punya pura-pura tanya, wahai panutuan, kenapa saya lihat engkau setiap saat selalu baca istighfar, setiap gerakan Pak, lalu setiap obat itu istighfar, tidak pernah berhenti istighfar Pak. Ini sahih hadisnya, apa riwayat ini Pak ya. Akhirnya dia begini, saya demi Allah ya, semua yang menjadi hajat keinginan saya tidak ada satupun yang tidak terkabul karena istighfar ini. Cuman siji tok sing durung dikabulkan sama Allah sampai sekarang. Apa itu wahai Tuhan? Saya itu punya keinginan, saya berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan saya sebelum mati dengan seorang Imam Ahmad bin Hambal. Entah saya yang mati duluan atau beliau mati duluan, tapi saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal itu Pak katanya. Kata Imam bin Hambal, sih dia ngarep ya Pak, Allahu Akbar. Bung, karena doamu ini saya digiring ke sini. Saya dari Mesir jauh-jauh, diusir dari masjid, sampai disuruh ke sini karena Allah ingin mengabulkan doamu. Gara-gara istighfar Pak. Makanya kalau antum kepingin bojo loro akur Pak ya. Lanjut. Baru banyak istighfar. Itu tips Pak ya. Jadi begitu. Astagfirullah. Ya. Itu kalau kita mau baca singkat Pak ya. Kalau kita mau baca singkat. Coba kalau kita baca secara komplit, terjemahkan coba. Rabbi fili, ya Allah ampunilah aku. Warhamni. Rahmat kan, rahmatilah aku. Namanya rahmat itu Pak ya, kasih sayang Allah kan. Tadi sudah memang mendatangkan cinta Allah. Tapi intinya rahmat itu adalah intinya yang paling besar rahmat Allah itu adalah surga Pak. Iya. Karena kita masuk surga kan bukan dengan amal toh. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kita meminta kasih sayang Allah ya di dunia maupun di akhirat Pak. Yang kita butuhkan dalam hidup nih Pak ya. Rabbi firli warhamni, terus wajeburni, al-jabbar Pak. Al-jabbar itu kan yang maha otoriter, yang maha perkasa, kuat. Artinya wajeburni itu ya Allah, jagalah saya dengan kekuatanmu itu dari segala macam musibah, bahaya yang mengancam saya. Jadi kalau terjemahnya mungkin lindungilah saya. Karena kan kita meminta kepada nama Allah yang Al-Jabbar. Al-Jabbar itu kan maha pemaksa Pak. Diktator ya sekarang ini Mulkan Jabariyah kan gitu kan ya. Di penguasa-penguasa yang punya kekuatan yang diktator. Nah, kita minta wajeburli. Ya Allah, lindungilah aku dengan kekuatanmu itu. Yang kita cari hidup apa Pak? Sekarang nih Pak.
kan aman dan nyaman, ya toh. Antum walaupun nyaman banyak uang, kaya, tapi kalau tidak aman tetap aja bingung urip, Pak. Numpak sepeda motor di begal wong, numpak mobil dibendoi kocone, Pak. Kan sekarang mulai banyak kayak gitu berita-berita kan ya. Tidak aman, Pak. Istri ditinggal, dicolong wong, ditunggoni, digegeri bojo, Pak ya. Ditunggu dimarahi, ditinggal, dicolong. Tidak aman, Pak. Tidak enak seperti ini, Pak. yang kita minta itu begitu kan, hidupnya aman plus nyaman. Wajaburni warhamni wajaburni warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Karena maksudnya apa warfa'ni ini, Pak? Angkatlah derajat saya ini maksudnya apa nih maksudnya? Begini ya, mengangkat derajat itu bahasanya kan bukan ya, bisa jadi dikasih posisi, tapi setidaknya orang-orang itu semua manusia menghormati kita, Pak. Yang diinginkan manusia sekarang apa coba? Dengan orang sudah kaya, uang sudah tidak habis 7 turunan, tapi saya kepingin jabat, banyak tidak? Kepingin jadi wali kota, kepingin jadi gubernur. Seandainya mereka tidak jadi wali kota, tidak jadi presiden kayak Pak Prabowo lah, tidak jadi presiden, melarat tidak kira-kira? Ya mustahil loh, Pak. Wong hartanya sebelum jadi presiden sudah kaya. Tetapi apa yang diinginkan itu, Pak? Dengan jabatan itu, penghormatan orang, warfa'ni, diangkat. Nah, kita walaupun tidak punya jabatan, orang mencintai kita, segan kita, menghormati kita, itu di situ, Pak. Yang diinginkan oleh manusia kan begitu, Pak. Rata-rata orang menjabat itu tidak ada yang miskin, Pak. Orang nyalon kepala desa, nyalon bupati, nyalon wali kota, ada yang miskin tidak? Tidak, semua kayak kaya, Pak. Kalau mereka cuma cari kaya, buat apa? Yang mereka cari itu bukan kekayaan, Pak, tetapi penghormatan orang. Yarfa'ni ini, Pak. Dan itu bisa kita dapatkan itu, Pak. Dan kita minta kepada itu, kepada Allah. Warfa'ni, ya. Apalagi? Warzukni, jelas diberi rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang, Pak ya. Rezeki itu bisa semuanya, Pak. Bisa diberi kesehatan, ketenangan, anak-anak yang soleh, istri yang soleh. Kehidupan itu rezeki, Pak. Bukan hanya uang ya, bukan hanya uang. Warzukni. Wahdini, kasih petunjuk dalam hidup, jelas ini, Pak ya. Karena kita pasti akan bingung, Pak, tidak ada petunjuk dalam hidup kita. Wahdini, wa'afini, maafkan kami, ambil kasih kesehatan ya. Kasih, ya namanya kesehatan sekarang kan mahal, Pak ya. Kita punya segalanya tapi tidak bisa menikmati, kan lucu, Pak. Untuk punya uang triliunan, miliaran, tapi hanya boleh makan tahu kukus. Mending kita jadi orang biasa, bisa makan sego jago, Pak ya. Kan banyak orang kaya kayak begitu ya. Wa'fu anni, maafkan saya, itu sama kan dengan Robbi firli aslinya. Itu syarah hadisnya, Pak. Boleh dibaca, boleh tidak. Cuman bedanya kan kalau ghafaro dengan afwun, dulu pernah kita bahas ya. Kalau ghafaro itu menutupi, kalau afwun itu menghapus, delete, Pak. Jadi tidak ada bekas sama sekali. Nah, itu yang Allah janjikan akan diberikan kepada kita. Kalau kita sujudnya tadi benar, Pak. Di posisi duduk iftiras di situ. Maka bacaannya jangan terburu-buru. Ya minimal begini, Pak, minimalnya ya. Minimalnya ketika kita baca, ya Allah ampunilah aku. Sekarang kenapa antum minta ampun? Nah, karena merasa banyak dosa. Dosa yang mana? Nah, di situ, Pak. Makanya ketika Robbi firli, bahkan antum baca berkali-kali pun boleh. Robbi firli, Robbi firli. Ya Allah, saya dosa terhadap istri, suka bentak istri, suka nipu istri. Robbi firli, ya Allah, saya minta ampun atas dosa kepada anak, mengabaikan anak, selalu menelantarkan anak. Ya Allah, saya dosa kepada teman. Itu diingat-ingat itu, Pak. Istighfar tuh begitu. Jadi tidak otak, tidak kemana-mana itu ya maksudnya. Jadi fokus terhadap bagaimana mungkin kita minta ampun tapi tidak tahu yang kita mintakan. Kan begitu kan ya.
Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi kalau kamu mau minta-minta itu, mintalah dengan sadar gitu loh, Pak. Jelas, jelas. Jadi Rabbi firlinya itu ya diingat-ingat, Pak. Dosa kepada istri, dosa kepada orang tua, dosa kepada teman, dosa kepada anak-anak, anak buah, segala macam, Pak. Dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan itu, makanya kan bisa khusyuk itu bacanya, Pak, kalau begitu, Pak. Dan itu nanti dampaknya akan mendatangkan cinta Allah, akan beres semuanya. Itu tentang duduk di antara dua sujud ya. Waktunya habis, insya Allah nanti kita lanjutkan karena ternyata belum selesai nih. Terakhirnya belum ya. Masih ada sujud di antara dua sujud, sujud kedua mas ya, sujud kedua, lalu duduk tawaruk ya, duduk tahiyah. Tahiyah juga agak panjang ini Pak kita Pak. Ya nggak masalah. Kita masih jangan terburu-buru lah ya. Insya Allah begitu kita tahiyat itu juga istimewa karena tahiyat itu aslinya dialog Pak ya. Dialognya Allah dengan Rasulullah saat ketika sedang Isra Mi'raj itu Pak. Isra itu. Ya, dan itu menjadi dialog kita juga dengan Allah. Insya Allah kita akan kaji di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya terburu-buru. Sampai di sini. Perlu pertanyaan tidak? Ya, ya. Nah, Pak Didik, monggo. Nanti Pak Imron siap. Boleh pertanyaan? Ya. Monggo. Saya pernah tiga yang tidak diketahui manusia. Maafkan itu kan sulit ya Pak. Contoh, saya dulu dalam keadaan ini, saya bilang dalam hati saya suatu saat nanti pagi hari kiamat nanti ketemu siapa yang saya akan memaafkan. Bunda. Misalnya pernah menaruh uang, tapi saya pernah dijual orang enggak. Terus itu kan tidak memaafkan. Iya. Antara Allah maaf mengampuni. Iya. Kalau tidak dimaafkan, apa bedanya dengan dimaafkan? Abot apa? Ya, nanti. Masalahnya kan begini Pak. Sama sebenarnya sejenis tuh Pak, sabar, kemudian memaafkan, kemudian tadi itu kan puasa, itu kan puasa juga ada kesabarannya. Sabar itu saja kan janji. Kenapa memang dirahasiakan? Karena bahasanya kan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang sabar itu dengan ghairu hisab. Ya, unlimited Pak, tanpa hitungan. Kalau sholat jamaah pahalanya berapa? 27 derajat ya. Kalau haji sukses mabrur pahalanya apa? Diampuni dosa, ya kan? Seperti bayi baru lahir. Kalau sedekah berapa kali lipat pahalanya? Bisa 10 sampai 700 kali lipat. Setiap amal soleh itu dikasih tahu oleh Allah balasannya Pak. Hanya satu yang tidak dikasih tahu, sabar itu Pak. Bahasanya cuman ghairu hisab. Karena saking besarnya sampai Allah mengatakan pahalanya tidak terbatas. Sehingga malaikat pun benar tidak tahu. Nah, termasuk memaafkan. Balanya apa Pak? Dalam surat Al-Anbiya, saya agak lupa Pak ayat itu. Jadi nanti orang-orang yang memaafkan itu ya, waman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan kemudian berbuat baik ya, maka fa ajruhu 'alallah, pahalanya terserah Allah. Kalau antum baca tafsirnya ayat itu ya, jadi fa ajruhu 'alallah itu Allah akan membalas dia dengan pahala. Salah satunya apa? Dimasukkan surga tanpa hisab. Jadi mau tidak kita masuk surga tanpa hisab? Tanpa hisab. Tanpa hisab loh ya. Tidak pakai mahsyar, tidak pakai hisab, tidak pakai
mizan, tidak pakai sirot, tidak pakai Pak, langsung seret ke surga Pak. Memaafkan, pahalanya memaafkan. Makanya kalau antum abot memaafkan, eleng-eleng ini Pak, ya, eleng-eleng, kita tukar nafsu kita tukar ego kita dengan surga tanpa hisab. Kenapa berat memaafkan itu? Karena fokusnya ke pelaku Pak. Ya Pak Sasari punya salah ke saya, kemudian belum minta maaf, CNAE, biyen saya nyala aku, karena fokusnya ke beliau saya Pak. Balik-balik nyindirnya. Iya. Fokusnya jangan ke orangnya, fokusnya ke janji Allah. Ini kesempatan Allah memberikan janjinya Pak. Jadi ringan Pak. Kalau kita fokus ke orangnya berat loh Pak. Kita akan selalu ingat dia dahulu menyakiti saya, dia dahulu membuat saya kecewa. Berat, pasti berat Pak. Kalau antum fokus ke orangnya, pelakunya, jangan fokus itu, biarkan sudah urusan dia dengan Allah. Fokusnya ini kesempatan saya mendapatkan janji Allah, masuk surga tanpa hisab, selesai Pak, ringan Pak. Ya. Yang namanya sabar, ikhlas, itu kan proses. Betul Pak. Misalnya pada saat itu memang dua. Iya betul. Menggebu-gebu. Iya. Tapi kemudian sekian tahun lah bis. Iya. Ya masih mulia, masih bagus Pak, walaupun cuman derajatnya masih sudah agak berkurang Pak. Yang nama sabar itu inda awali sodemah kan gitu. As-sabru inda awali sodemah. Sabar itu di pukulan pertama. Ketika sudah lewat selang setahun ya pantas saya sabar Pak, semari setahun Pak ya. Jadi sabar itu. Sekarang begini, antum istri meninggal, nangis kan? Saat itu Pak, tapi oleh seminggu hilang Pak, guyu ya Pak. Apalagi dapat ganti, tambah hilang. Lalu alhamdulillah saya bisa bersabar dengan kematian istri. Sekarang oleh ganti Pak. Sabarnya itu memang di awal pukulan itu kita bisa mengendalikan diri kita, termasuk juga memaafkan Pak ya. Makanya begini tipsnya itu, memaafkan tuh jangan ingat-ingat orangnya, ingat-ingat janji Allah di balik kita memaafkan itu. Iya Pak. Monggo, Mas Imron. Iya. Iya. Adanya sebagai manusia supaya doa itu kabul bagaimana? Keinginan kita kabulnya kapan? Ya. Yang pasti tetap adabnya harus dipenuhi Pak, yang syaratnya Pak. Yang paling tidak, yang paling utama itu adalah wamal basuhu haram, wamatma'uhu haram kan. Dahulu ada orang dalam perjalanan, dia rambutnya kusut, bajunya kotor ya, kemudian dia rafa'a yadahu ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, kemudian fayaqulu faqala rabbi ya rabbi ya rabbi, dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kata Rasulullah apa Pak? Apa? Wa matma'uhu haram wa malbasuhu haram wa gudiya bil haram fa anna yustajabulah. Mak, coba lihat orang itu, makanannya haram, pakaiannya dari barang haram, isi perutnya itu banyak barang haramnya. Fa anna yustajabulak, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Itu penghalang doa Pak. Jadi kalau kita kebanyakan mangan duit entetan ya, kari-karine tuku sayur MBG gitu Pak ya. Terus pakaian kita juga dapat hasil mencuri, korupsi, ngetit-ngetit duit kwitansi di kantor Pak ya. Jangan berharap doa kita dikabulkan, mustahil Pak dikabulkan. Walaupun Allah janji berdoalah kepada, kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Ya termasuk adab-adabnya. Kalau seandainya semuanya terpenuhi, apakah pasti dikabulkan? Pasti dikabulkan. Ya, pasti. Cuman Allah mengabulkan doa itu kan bentuknya bervariasi toh Pak. Ya bisa instan, kita minta segorawon, langsung datang segorawon. Ya, instan Pak. Kita minta apa, dikabulkan. Tapi tidak semua begini Pak. Kenapa? Bahkan Nabi pun, Nabi Muhammad ya SAW,
tidak semua doanya dikabulkan, Pak. Buktinya apa? Pamannya tetap mati dalam keadaan kafir, padahal Rasul sangat menginginkan. Nabi Nuh doanya tidak dikabulkan, Pak. Buktinya apa? Anaknya tetap mursalun ya. Bentar Pak ya, bentar ya, belum selesai. Jadi tidak mesti doa itu dikabulkan instan. Yang kedua bentuk pengabulan doa itu kita dihindarkan dari musibah, Pak. Jadi doa kita itu tidak dikabulkan instan oleh Allah sesuai dengan yang kita minta, tapi diganti dengan berupa kita dilindungi dari musibah. Pernah tidak antum naik sepeda motor lah, naik apalah, kayak menubruk tapi selamat, Pak? Itu doa antum tuh, Pak. Pengkabulan doa antum ditukar itu. Karena kan begini, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, yang luas. Allah marzukni rizqan wasi'an, biasa gitu ya. Diberi uang yang banyak. Antum tidak diberi uang, Pak, tapi dikira selamat. Seandainya nubruk entek biro itu, Pak. Ya kan? Sepeda motor habis, mobil habis, bisa nyawa juga melayang, pengobatan rumah sakit, itu bisa banyak, Pak. Itu rezeki, itu pengkabulan dari doa kita, dihindarkan dari musibah. Yang ketiga, kadang tidak dibayar instan, tidak dihindarkan dari musibah, tapi pasti nanti menjadi tabungan di akhirat, mengangkat derajat kita. Jadi pasti terkabul. Cuman syaratnya tadi, Pak ya, harus terpenuhi. Lek doyan mangan duwe entetan, ya, ojo berharap doanya bisa terkabul, ya Pak. Terkait dengan niat sholat. Ya. Jadi bagi saya baru nih, artinya satu sholat bisa niat bermacam-macam sholat. Niat sholat duha, sholat hajat dalam satu sholat. Ya. Kalau memang benar boleh seperti itu, saya berpikir bahwa sholat tarawih bisa 2 rakaat dengan niat dan sholat 2 rakaat kali 4 gitu kan. Ya. Hampir sama gitu. Apa benar ya? Yang niat sholat yang bagaimana nih, Pak? Yang tadi saya sampaikan Niat sholat hajat, jadi begini, kalau yang saya sholat, ya. Sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, atau sholat duha. Ya, bukan yang saya maksud bukan niat begitunya, tapi di dalam sholat kita ada kebutuhan, ya maksudnya itu, Pak ya. Di dalam sholat itu kita ada kebutuhan hajat yang kita inginkan, Pak. Itu boleh. Karena kalau yang niat sholat digabung itu, ya, itu digabung. Itu sepemahaman saya, walaupun ada pendapat yang membolehkan ya dari Syekh Utsaimin kalau tidak salah itu, tapi saya sendiri tidak sependapat, Pak. Wallahu alam ya. Kalau ada pendapat berbeda, kenapa? Kalau satu amalan dicampur berbagai macam niat, lalu buat apa Rasulullah SAW mencontohkan berbagai macam banyak amalan? Ada salat tahiyatul masjid, ada qobliyah, gabungan kok misalkan. Salat qobliyah duhur ada berapa macam? Ada 4 kan, tapi dikerjakan dua, ya kan? Kenapa Rasul mencontohkan 2 kali, memerintahkan? Berarti kan memang harus satu niat, satu pekerjaan, Pak. Kalau memang boleh, tentu Rasul buat apa ngasih qobliyah subuh 4 rakaat, Pak? Langsung apa loro gitu. Jadi menurut yang saya pahami itu tidak diperbolehkan. Niat satu praktek. Satu praktek, makanya kita sholat ganti puasa Ramadan plus puasa Syawal plus Senin Kemis gitu. Kan hari Senin bulan Syawal diutang bisa aja sekali kita, tapi itu tidak diperkenankan. Pendapat saya, Pak ya, sepanjang yang saya pahami. Kalau puasa udah, misalnya puasa Senin Kemis, Dawud, kan puasa apa sih? ya, Arafah misalnya. Makanya itu, Pak, yang saya katakan saya tidak sependapat dengan pendapat itu. Wallahu alam kalau ada pendapat yang lain ya. Cuman yang saya pahami masing-masing itu ada amalannya sendiri-sendiri. Masing-masing niat itu, Pak. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan begitu. Iya, makanya itu, Pak.
Benar, antum pilih salah satu. Saya ini sedang menjalankan yang Yaumul Bidnya atau Kemisnya atau Daudnya gitu Pak. Tidak bisa dirangkep ini Kemis, ini Yaumul Bid, ini Daud sekalian. Nah itu yang kalau antum tanya ke saya, pendapat saya tidak mengatakan tidak boleh, tidak setuju Pak. Karena bisa jadi ada pendapat lain yang berbeda yang lebih baik, wallahu alam ya. Karena ini masalah fikih. Mungkin Pak. Ini nanti ketemu hari Sabtu malam Minggu biasa lah. Banyak pertanyaan. Karena semalam suntuk nanti dialog. Ini yang kita butuhkan. Nanti materinya khusus Pak di malam Minggu ya. Tidak bebas Pak. Enggak, materinya materi khusus saya bawakan, materi khusus kan sudah saya gitu ya? buatkan modulnya Pak. Kami mengundang nanti Sabtu malam Minggu. Sudah. Yang materi yang tidak pernah dikaji. Oh gitu ya. Materi baru Pak. Sabtu malam Minggu. Insya Allah itu. Insya Allah. Sementara itu dulu dari saya ya. Berlama-lama. Dari dulu saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.